Nah, cuma di sini nggak diminta solusi kedua atau solusi pertama, berarti lengkap ya, solusi pertama dan solusi kedua ya. Kemudian kalau tugas individunya, ya cuma memilih satu saja ya. Jadi pilihlah satu saja dari soal yang tersedia untuk dicari solusi pertama Y1 dan solusi kedua Y2 yang bebas linear untuk membentuk YX sama dengan C1 Y1 plus C2 Y2. Ya, jadi cukup satu aja yang dikerjakan secara lengkap ya. Cuma kan misalnya dipilih nomor satu ternyata sulit, ya, ya pilih nomor dua ya. Jadi yang paling gampang kalau kita ketemu akar-akarnya R1 dikurangi R2 itu tidak bulat ya. Karena tidak perlu modifikasi. Jadi antara Y1 Y2 kita cari masing-masing, mencarinya masing-masing. Itu kalau yang R1 kurang R2 tidak bulat. Nah, boleh dilihat dulu R1 R2-nya. Ya. Kalau R1 R2-nya dikurangkan tidak bulat, itu bisa dipilih gitu ya. Kalau misalnya nggak ada, ya mungkin pilih yang sama ya. R1 sama dengan R2 itu juga masih agak lumayan ya, daripada yang R1 kurang R2 bulat. Karena ada konstanta C-nya. Nanti kita lihat itunya ya, caranya ya. Ya, jadi tugas individunya cukup pilih satu saja. Nah, jadi intinya sebetulnya untuk membuat membuat paham langkahnya ya, dari soal yang tadi ada 10 tadi, silakan dipilih yang memenuhi kasus satu, yaitu yang R1 kurang R2 pecahan atau bukan bukan bulat, bukan bulan bulat. Kemudian pilih lagi satu kasus lagi yang R1 sama dengan R2. Kemudian pilih lagi satu kasus yang R1 kurang R2-nya bulat ya. Jadi tiga kasus. Jadi kalau bisa menyelesaikan sendiri ya gitu, menguraikan sampai selesai ada tiga kasus ya, saya rasa sudah paham ya. Jadi sebetulnya langkahnya ya nggak sulit, cuma harus telaten itu tadi ya. Jadi harus, karena ada sigma, ada kayak harus pangkatnya harus disamakan, kemudian kalau mau digabung juga mulai K-nya itu mulai dua atau mulai satu ya, itu juga harus sama. Jadi kalau satu mulai nol, satu mulai satu, ya mana harus dikeluarkan dulu gitu ya. Oke, apakah sudah lengkap? 7 belum ya. Totalnya berapa orang? Satu kelas? 40, Pak. Wah, banyak. Mau reviewnya kemang 40 orang. Mau review pakai segma-segma, satu soal, satu halaman penuh. Tulisannya jelek lagi. Jadi nanti kalau ujian jangan pakai pensil ya nulisnya ya. Pakai pulpen kalau
bisa warna hitam itu lebih jelas ya dibacanya itu matanya nggak pedes kalau ngoreksi banyak, kalau tulisannya nggak jelas kan berat. Nanti UAS soalnya ada berapa? Kenapa? Ya Nanti nanti UAS soalnya ada kemungkinan 4 ya. Jadi kemungkinan 4 nanti dicoba dulu waktunya ya supaya jadi waktunya kan paling ya 2 jam gitu ya. tiga aja apa tiga? Kalau tidak itunya apa bikin jadwalnya susah. Jadwalnya kan sudah disusun ya per 2 jam kalau nggak salah itu jadwalnya. Ya nanti dipilih yang sederhana aja yang nggak terlalu panjang. Jadi ini soal tugas individu pertemuan 14 ya. 15 itu enggak ada ya. 15 itu tanggal 15 adanya hanya bahan presentasi, ini bahan diskusinya juga enggak ada isinya ya. Ya enggak ada isinya. Mulai aja bang, Jadi, apa? iya oke. Okay. Jadi ini sebenarnya berkaitan dengan pertemuan ke-13 yaitu solusi metode Frobenius ya, memperoleh solusi pertama. Jadi kalau solusi pertama kan bebas ya, tapi Frobenius itu memilih yang akar karakteristiknya paling besar ya, paling besar ya. Jadi R1 yang besar ya. Jadi persamaan diferensialnya ya double aksen X ditambah PX Y aksen ditambah QX sama dengan 0. QXY sama dengan 0 ya. Ini kalau kita selesaikan dengan deret yang berpusat di X0, jadi sigma AN X pangkat N gitu ya. Menggunakan metode Frobenius ya kita cari persamaan inisialnya, kemudian akar-akar karakteristiknya. Jadi P0 Q0-nya kan menggunakan limit ya seperti kemarin yang dicari ya. Kemudian masukkan ke sini, kemudian dicari akar-akarnya ada R1, R2. Ya, R1, R2 itu bisa real, bisa kompleks ya. Jadi kalau real ya langsung R1 lebih dari R2 ya, R1 yang digunakan untuk menentukan solusi pertama ya, yang menurut Frobenius ya. Nah kalau akarnya akar kompleks ya bagian realnya ya, Fe1 lebih dari sama dengan Le2 ya, bagian realnya ya. Nah kemudian diperoleh penyelesaian yang kaitan dengan R1 kan WR1 ya. Kemudian dicari juga WR2 ya, WR2X ya. Nah antara WR1 WR2 ini nanti memperoleh solusi Y1 Y2 itu kemungkinan tidak bebas linear ya. Nah supaya nanti menjadi bebas linear itu
ada persyaratannya, ya. Ada syarat-syaratnya. Jadi mungkin syaratnya bisa kita lihat dulu di sini di 57 ini. Kalau R1 kurang R2, jadi di mana di situ bagian real dari R1 lebih dari bagian real R2 ya. Jadi supaya kalau kita ambil R1 dikurang R2, ya itu hasilnya tidak negatif ya, positif ya. Jadi jika R1 kurang R2 itu not integer, jadi tidak bulat ya. Misalnya R1 dikurang R2 setengah misalnya. Nah, maka kalau kita peroleh solusi dari R1 dan dari R2 itu secara terpisah, nah itu akan kita peroleh Y1, Y2 yang bebas linier. Jadi persamaan 11 dan 12 itu Y1 sama sigma AN X min X0 pangkat N min R1. Kemudian Y2-nya sigma BN X min X0 pangkat N min R2. Nah, jadi ini kita jalankan sendiri-sendiri. Itu yang diperoleh ya satu itu yang bebas linier. Ini untuk R1 kurang R2 not integer. Nah, jadi nanti kalau ketemu R1 R2 dikurangkan not integer atau tidak bulat, kita bisa cari Y1 Y2 secara masing-masing ya, sendiri-sendiri ya. Nah, kalau yang kemungkinan ya kita tunggu dulu ya.
Oke, kita lanjut ya. Jadi ini yang pertama, kalau R1 kurang R2 tidak bulat ya. Misalnya R1-nya 1, R2-nya setengah, misalnya. Kan berarti setengah tidak bulat ya pengurangannya ya. Nah, nanti kalau seperti itu, Y1-nya ini dicari dengan cara yang terpisah dengan ini ya, jadi masing-masing ya. Jadi dengan menggunakan sigma AN X min X0 maka N plus R1, kalau ini N plus R2 ya. Jadi ini nanti Y1 Y2-nya sudah bebas linear ya, sudah otomatis ya. Kalau R1 min R2 not integer. Nah, sekarang kalau R1 sama dengan R2 di sini. Nah, maka Y1-nya dicoba dengan N plus R1 ya. Jadi ini yang besar ya. Karena sama ya, di sini sama. Jadi yang besar ya salah satu aja sama jadinya ya. Misalnya R1 sama R2 sama dengan 1. Jadi R1-nya ya 1. Nah, maka Y2-nya itu supaya nanti memperoleh yang bebas linear ya. Jadi Y2-nya ini ada Y1X ln X min X0, jadi ada pengali ini ya. Jadi ada satu suku tambahan di depan. Kemudian ditambah sigma Bn X min X0 pangkat N plus R1. Jadi ini tetap R1. Karena sama ya. R2 ya juga sama dengan R1. Nah, ini N-nya ingat ya, N-nya mulainya 1 ya. Bukan mulai 0 ya. Jadi kalau yang atas tadi kan mulainya 0 N ya. Ini N-nya mulainya 1. Nah, yang ketiga, kalau R1 kurang R2 positif integer. Jadi hasil pengurangannya bilangan positif. Maka Y1-nya dicari dengan cara yang metode Frobenius ya. Jadi R1 yang besar, kemudian Y2-nya dicari dengan di situ ada modifikasi C kali Y1X plus X min X0 ditambah sigma Bn X min X0 pangkat N plus R2. N-nya mulai 0 ya, kalau ini ya. Dimana di sini B0-nya tidak 0 ya. Nah, jadi kalau hasil pengurangannya bulat positif ya. Jadi C-nya sembarang ya. Nanti uh, kita lihat ya C-nya itu jadinya memperolehnya seperti apa, dari mana ya. Nah, ini contoh. Jadi di contoh sebelumnya kan kita sudah mengerjakan untuk
rumusnya. Jadi karena di sini R-nya 1 ya, R1 sama dengan R2 sama dengan 1, karena sama ya, dengan rumus ya kita ambil R-nya 1 ya. Jadi diperoleh Y1 itu ini. Ya nggak usah saya ulang ya. Jadi dari depan sudah ada ya untuk soal seperti soal ini ya di Probones ya, memperoleh ini. Nah kemudian kita ambil R2-nya karena sama ya, sama kan R2 tadi pakainya itu Y1 X ln X min X 0 ditambah sigma Bn X min X 0 pangkat N plus R1 N dari 1 sampai hingga ya. Ya, jadi kita ambil Y2-nya itu ya. Nah, untuk mensubstitusi Y2 ke persamaan diferensial yang kita punya, ya berarti kita harus cari Y aksennya, jadi Y2 aksen. Jadi Y2 aksen berarti kan ini perkalian U kali B ya. Jadi ini U kali B ya, UB ya. Jadi kalau Y2 aksen X, yang jadi U aksen B, jadi U aksen itu berarti Y1 aksen X ln X ditambah UV aksen Y1X kali seper X ya. Ditambah ini diturunkan. Jadi Bn tetap X pangkat N plus 1 turunannya adalah N plus 1 X pangkat N ya. Jadi N plus 1 dikurang 1 ya. Jadi pangkat N saja. N-nya 1 sampai hingga ya. Jadi itu ya aksennya. Kemudian dia double aksen, di dua double aksen X. Nah ini diturunkan lagi. Jadi kan ini U kali B lagi. U aksen B berarti dia double aksen di Y1 double aksen kali X ditambah ini di aksen Y1 aksen X kali super X ditambah ini juga perkalian ya Y1 kali super X ya. Jadi U-nya Y1. Jadi U aksen menjadi Y1 aksen X kali super X kemudian ditambah Y1 kali Y1 X kali turunan dari min X itu min 1 per X kuadrat ya. Ditambah turunan kedua dari sigma ini berarti sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga ini BN per 1 kali N ya X pangkat N min 1 ya. Ya jadi ini ada ini dua ya, ini dengan ini kan kalau digabung menjadi dua ini ya, menjadi ini dua X pangkat min 1 X pangkat min 1 itu per X ya. Jadi 2 per X Y1 aksen X. Ya, jadi yang saya pakai 2 itu jadi itu. Nah, jadi tinggal double aksen X dan X dikurangi yang X kuat X pangkat min 2 jadi negatif. Ini itu suku yang ini ya, suku yang ini. Jadi ini adalah
Ini pangkat min 2 ya, yang ini. Ya, jadi yang ini. Ya, jadi yang kotak ini tadi itu ini, yang ini, yang ini. Kalau yang tadi ini paling depan, ya double aksen dan X. Nah, kemudian yang ini karena BN, N-1, N per 1 kali N, X pangkat N-1. Ya, jadi tetap seperti itu ya. Nah, jadi ada Y2, kemudian ada Y2 aksen, ada Y2 double aksen ya. Di dalamnya di situ ada Y1-nya ya. Nah, kemudian disubstitusi. Substitusi persamaannya tadi kan X kuadrat X kuadrat Y2 double aksen X dikurang X kali Y aksen X, Y2 aksen X ditambah 1 min X YX. Ini persamaannya seperti ini kan, persamaan di soalnya. Itu ya. Jadi kita akan substitusi Y2-nya. Jadi di situ saya tuliskan menggunakan Y2. Di mana Y2-nya di dalamnya ada Y1 ya. Ya, jadi menjadi X2 kali. Ini hasil tadi ini, hasil yang mencari yang menurunkan tadi ini sampai ke sini ya. Jadi hasil dari yang ini Y2 double aksen ini. Jadi dikalikan di sini. Kemudian dikurangi X kali Y2 aksen. Ya, Y2 aksen yang ini tadi, Y2 aksen masukkan di sini. Ditambah 1 min X kali Y ya. Ini YX-nya. Jadi Y2X ya. Ya, jadi Y2 double aksen X, Y2 aksen X, dan Y2X ya. Nah, di dalamnya kan ada Y1 ya. Nah, Y1 tadi kan solusi ya. Nah, kalau Y1 solusi berarti kalau disubstitusi menjadi 0 kan. Kalau disubstitusi ke kebersamaan yang di atas ya. Nah, jadi kita bisa pisahkan ya. Kan di sini ada X kuadrat Y1 double aksen X dan X. Ini ya. Kemudian ditambah min X kali Y aksen dan X. Kemudian ditambah, kan ini tadi min, sekarang plus X min 1 ini. Nah, ini ditambah ini yang saya kurung itu. Jadi ini. Nah, ini kan nilainya kan ini 0 kan. Sampai sini ini kan 0. Kenapa 0? Karena kan dia satunya itu adalah solusi. Sehingga kalau disubstitusi ke persamaan yang saya tulis merah di atas ini, persamaan ini, saya substitusi ke situ, itu menjadi 0 ya. Karena yang satunya itu penyelesaian ya, atau solusi ya. Nah, sehingga yang biru itu menjadi 0 ya. Jadi yang tersisa hanya mulai ini ke kanan.
Jadi yang ini ke kanan ya, sampai di sini. Ya, jadi ini tadi ditulis lengkap ya, dikalikan ya. Jadi yang ada sisa 2 ini dari yang ini. Nah, ada 2 suku itu. 2 Y1 X. Nah, ini ada pengali E kuadrat ya. Ini kan kurungnya dalam kurung di depan ya. Jadi E kuadrat dikalikan ke sini. Jadi E kuadratnya hilang. Ini kan E kuadrat dibagi E kuadrat jadinya kan. Jadi E kuadrat kali E pangkat min 2 ya. Jadi ini konstanta ya. Jadi ini menjadi min Y1X. Ya, jadi min Y1X. Kemudian di sini juga ada min X dikalikan X pangkat min 1 Y1. Jadi menjadi min Y1X juga ya. Jadi dari yang atas ini dengan yang ini, yang ini min Y1X, ini min Y1X. Jadi menjadi min 2 Y1X. Ya, jadi menjadi yang ini kan. Dari yang ini ya. Kemudian ini kali X kuadrat juga ya. Jadi menjadi 2X Y1 aksen X. 2X Y1 aksen X. Yang di sini nggak ada ya. Jadi 2X Y1 aksen X ya. Ini. Ya, jadi menjadi 2 suku itu. Nah, kemudian yang ada sigma ini N-1 kan dikalikan E kuadrat. Ya. Kalikan E kuadrat berarti N plus 1 kan. Jadi X, X-nya ininya bertambah 2. Jadi X, N-1 plus 2. Jadi menjadi N plus 1. Nah, jadi pangkatnya di sini menjadi N plus 1. Ininya sama ya, N kali N plus 1 BN ya. Ini N kali N plus 1 BN, sama ya. Kemudian ada suku yang ini, sigma ini dikalikan min X ya. Dikalikan min X. Ya, berarti ada min N plus 1 BN X pangkat N plus 1. Ya, ini N plus 1 ya. Ini juga N plus 1 BN X pangkat N plus 1. Ya, karena dikalikan X di depan sini kan ada pengali X. Nah, kemudian yang di sini, yang ini, dari mana ini? Ini dari 1 kali sigma ini. Jadi ini 1 kali sigma ini. Hasilnya ini. Kemudian min X kali sigma ini. Jadi min X kali sigma ini. Hasilnya ini. Jadi ini kan ini N plus 1. Kalau dikalikan X menjadi pangkatnya bertambah 1. Jadi pangkat 2 di sini. Ya, jadi sebetulnya nggak sulit ya. Jadi hanya menyederhanakan ya bentuk yang panjang itu. Nah, kemudian sigmanya kan di sini ada 4 macam sigma. 4 macam sigma, tapi ada pangkatnya itu ada 2 macam ya. Jadi pangkat N plus 1, yang 3 itu pangkat N plus 1. Jadi kalau mau digabung, sudah nggak masalah ya. Nah, tapi yang satunya di situ ada pangkat N plus 2. Sehingga harus kita ubah dulu supaya bisa digabung ya. Jadi kita bisa pakai K ya. Jadi ini menjadi sigma K, K plus 1, BK, X pangkat
K plus 1. Jadi pangkatnya memakai K plus 1 semua. Min sigma K plus 1 BK pangkat K plus 1. Di sini K-nya mulai 1 ya. Nah, kemudian yang ini juga sudah pangkatnya N plus 1. Jadi sigma ini ditambah ya. BK pangkat K plus 1. Nah, yang ini kita harus ubah ya. Jadi harus ubah K plus 1 sama dengan, jadi K plus 1 sama dengan N plus 2. Jadi N plus 2 ini saya ganti menjadi K plus 1 supaya sama dengan yang di depan ya pangkatnya ya. Jadi supaya sama. Jadi N-nya berapa? N-nya sama dengan, ini K plus 1, ini min 2. Jadi menjadi K min 1 ya. Itu untuk N-nya ya. Nah kalau N-nya 1, K-nya berapa? Jadi kalau N-nya 1, K-nya, kan ini 3, ini sebelah kirinya plus 1. Jadi 3 kurang 1, jadi sama dengan 2. Jadi K-nya mulai 2 ya. Jadi ini menjadi, kalau kita ubah menjadi apa? Sigma K dari 2, K sama dengan 2 sampai K hingga Bn lebih K min 1 X pangkat K plus 1 ya. Jadi N plus 2 menjadi K plus 1. Ya, jadi kan ini pangkatnya sudah sama ya. Ada di 4 sigma malah ya. 4 sigma pangkatnya sudah K plus 1 semua. Nah, kalau mau kita gabung, ya kita tinggal lihat mulai K-nya mulai berapa. Jadi kita ambil gabungannya nanti itu yang K-nya mulai yang paling besar ya. Jadi ini K-nya mulai 2 ya. Jadi kan K-nya tadi kalau N-nya 1, K-nya jadi 2 ya. Jadi ini ya, begitu kelihatannya. K sama dengan 2 ya. Jadi mulainya 2. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini sudah bisa kita gabung ya. Tapi karena di situ K-nya 2, yang K1 semuanya dikeluarkan dari sigma ya, supaya nanti bisa digabung jadi 1. Yang K-nya 1 apa ini? Jadi kalau K-nya 1, ini 1 kali 2 ya, 2 ya. Jadi ini 2, B1, X pangkat 2 ya, X kuadrat. Nah yang ini, kalau K-nya 1, berarti 2, B1, X pangkat 2. Kemudian yang ini, kalau K-nya 1, berarti B1 X kuadrat. Ya, jadi ada 2B1 X kuadrat dikurang 2B1 X kuadrat ditambah B1 X kuadrat. Jadi ini ya, yang masih tersisa ini. Karena ini tadi ini habis ya, karena ini dikurangi. Ya, jadi kita lihat bentuk yang lebih sederhana. Yang tadi kan sisanya tadi B1 X kuadrat ya.
B1 E kuadrat ini tadi yang K1 tadi hanya muncul ini tadi K1 dari ketiga ketiga sigma tadi itu hanya menghasilkan B1 E kuadrat saja. Nah, kemudian yang dua suku yang pertama itu dari ini tadi kan yang ini kan nol ya. Jadi tinggal 1, 2 ini. 2Y1 ditambah 2X Y1 aksen. Jadi 2Y1 2X Y1 aksen ya. Jadi yang positif itu yang X 2X Y1 aksen ya. 2X Y1 aksen yang ini positif, yang ini negatif ya. Jadi penulisannya yang positif yang di depan. Nah, kemudian yang tadi ada tiga, tiga sigma tadi digabung hasilnya itu, benar nggak? Jadi tiga sigma ini coba kita uraikan. Jadi ada N yang ini tadi yang K kali K plus 1 BK. Ini semuanya pakai BK semua ya. Jadi K kali K plus 1 BK ya. Jadi ini BK-nya kan sama, nanti ditulis di luar. Dikurang K min 1 dikurang K K plus 1 ya. Pengulangannya. Kemudian ditambah 1 ya. Kan 1 kali BK. Kalau ini kan K plus 1 kali BK. Yang belakang ini BK itu berarti 1 kali BK. Jadi ini menjadi plus 1 dalam kurung BK ya. Nah, ini jadi apa? Ini K kuadrat min ya plus K min K min 1 plus 1 BK. Jadi menjadi K-nya hilang, min 1 dengan 1 hilang. Jadi tinggal K kuadrat BK. K kuadrat BK. Nah, jadi yang ada BK 1, 2, 3 sudah digabung menjadi K kuadrat. Yang ada BK ya. Nah, kemudian yang ini kan BK min 1. Ini tadi kan yang paling belakang dikurang ya. Dikurang BK min 1 X pangkat K plus 1. Nah, jadi ini K kuadrat BK dikurang BK min 1. Ya, ini jadi hasil yang diperoleh dari penggabungan sigmanya. Sama nggak? K kuadrat BK dikurangi BK min 1. K kuadrat BK dikurangi BK min 1. Cocok ya. Ya, jadi ini hasilnya tadi. Nah, ini diambil K-nya mulai 2 ya. Karena tadi yang K sama dengan 1 kan sudah dikeluarkan, hanya menghasilkan 1 ini saja. Nah, mulai K-nya 2 digabung menjadi ini. Ini yang sisa yang depan tadi masih ada. Oke, bisa dipahami sampai di sini. Jadi tidak rumit, asal itu kan telaten tadi. Tahap demi tahap harus kita tulis ya. Jadi harus teliti betul karena kan
nulisnya aja sudah susah ya, lama panjangnya. Kalau ada dari awal ada kesalahan dalam operasinya ya akhirnya sampai belakang menyesal ya. Kita harus hati-hati supaya tidak menyesal ada kesalahan di depan ya. Nah setelah kita peroleh seperti itu, di situ kan ada Y1, Y1-nya kan. Nah jadi dari Y1 kan ada Y1 aksen ya. Jadi 2X kali Y1 aksen dikurang 2 kali Y1. Nah jadi hasilnya seperti ini. Jadi yang dari sini ya, dari dua ini jadi ini. Masukkan Y1 ya. Nah kemudian yang B1 E kuadrat tetap sama, yang sigma yang paling belakang ya masih sama ya, sama dengan 0 ya. Kemudian ada K-nya mulai 0, yang belakang K-nya mulai 2 ya, ini bisa digabungkan, ada X pangkat K plus 1, pangkatnya sama ya, pangkatnya sama K plus 1 X-nya, tapi segmennya mulai dari 0 yang di depan, yang belakang dari 2. Jadi yang dari K0 dan K1 itu harus kita keluarkan nih. Kalau K0 berarti ini 2 kali 1 ya, dikurang 2, jadi 0 ya. Jadi untuk K0 ini nilainya 0 ya, ini 0 ya. Kemudian kalau K-nya 1, 2 kali 2 ya, 4 dikurang 2, jadi 2 dibagi K-nya 1, berarti 1 faktorial 1 kan, 1 pangkat 2 ya 1 ya. Nah jadi untuk K-nya 0 itu hasilnya 0, kalau K-nya 1 hasilnya berapa tadi? Jadi 2 kali 2 4, dikurangi 2 jadi 2 ya. 2 dibagi 1 faktorial kan 1, jadi 2 X pangkat 2 ya. Jadi 2 X pangkat 2. Nah, jadi muncul di sini. Tadi kan hanya B1 X kuadrat. Nah, dari mengeluarkan ini tadi, jadi untuk kan K1 ini menjadi muncul 2 X kuadrat. Jadi ini 2 X kuadrat. Jadi ini masuk ke sini ya. Yang tadi B1 ini di sini. Paham ya? Nah, kemudian segmanya dijadikan satu. Kan segmanya tadi yang K0, K1 kan udah dikeluarkan. Jadi sudah mulainya hanya 2. Berarti kita gabung ya. Kan yang di atas ini kan 2K plus 2 ya. Jadi kalau diurutkan kan ini 2K plus 2 min 2 ya. Jadi tinggal 2K saja. 2K ya. Nah ini menjadi 2K per ini ya. Jadi yang ini kan ini. Kemudian ini K kuadrat BK min BK 1. Jadi yang ini ditulisnya ini. Nah jadi menjadi segmennya menjadi itu.
Ada yang belum jelas atau mungkin bingung? Ya, sambil dicatat kalau memang masih ragu ya. Kemudian dari sini apa yang kita bisa copoti satu-satu gitu ya. Kan di sini 2 plus B1 kan sama dengan 0. Yang pertama 2 plus B1 sama dengan 0. Nah, kita peroleh B1 sama dengan min 2 ya. B1-nya min 2. Ya, di sini ada B1 sama dengan min 2 ya. Di sini peroleh. Nah, kemudian dari yang koefisien K plus 1, jadi dari yang ini tadi, koefisien K plus 1, jadi yang ini kita tulis sama dengan 0. Ya, jadi ini sama dengan 0 ya. Ini di dalam tanda kurung. Jadi koefisien X pangkat K min K plus 1 tadi, ya, jadi yang tadi saya kurung tadi, ini, jadi 2K per K faktorial kuadrat ditambah K kuadrat BK min BK min 1. Ya, jadi ini harus sama dengan 0. Ya, ini harus sama dengan 0. Nah, dari situ kita bisa, kan di situ ada BK dan BK min 1. Yang lebih besar kan BK ya. Jadi ditulis menjadi BK sama dengan, ya kan ini bisa diubah ya. K kuadrat BK sama dengan BK min 1 dikurang 2K per K faktorial kuadrat. Nah, ini ada K kuadrat BK ya. Jadi BK-nya sama dengan ini dibagi K kuadrat atau 1 K kuadrat, K kuadrat ya. Jadi 1 K kuadrat kali, ya ini tadi ini B. K min 1 dikurang 2K per K faktorial kuadrat. Kurung ya. Itu BK-nya ya. Untuk K lebih dari 2 ya. Nah, jadi kalau K-nya 2, jadi K-nya 2, ketemu B2 ya. Jadi kalau K-nya 2, ketemu B2. Kemudian K-nya 3, ketemu B3 ya. Sama dengan ini. Ini hasilnya B2, ini B3 ya. Ya, jadi tinggal kita masukkan ya. Jadi kalau 4 suku pertama tidak 0 ya, ya ini kita anggap suku pertama tidak 0. Yang paling depannya. Ini 1, 2, 3, 4 ya. 4 suku pertama tidak 0. Kalau misalnya merasa kurang, tambah 1 lagi boleh ya. Jadi B4 jadinya. Nah, pangkatnya di sini yang tadi B2 ini apa? Min 2 itu kan B1. Jadi B1 X kuadrat dikurang 3 per 4 X pangkat 3 dikurang 11 per 108 X pangkat 4. Jadi pangkatnya tidak sesuai dengan B. Tadi kalau B1 pangkatnya B2 ya.
pangkatnya 2. Kalau B2 X-nya pangkatnya 3 ya. Jadi dari sini kan seperti itu ya. Dari bentuk sigma BN-nya. Mana tadi yang sama? Nah ini. Jadi tadi kan R R1-nya kan 1 ya tadi ya. Jadi X pangkat N plus 1 jadinya. Jadi kalau B1 ya menjadi pangkatnya 2 ya. B2 pangkatnya 3. Seperti itu. Karena R1-nya kan tadi diambil 1 ya, karena sama ya. R1 sama R2 sama dengan 1. Menurut tadi ya, nah ini R1 sama dengan R2 sama dengan 1 ya. Ini yang kita pakai. Jadi pangkatnya pangkat K plus 1 jadinya. Jadi kalau B2 X-nya pangkat 3 ya. B3 X pangkat 4 ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, kita merasakan kalau matematika nggak bisa hanya dibaca, harus ditulis. Kalau kita kuliah offline, nah ini ditulisnya ya di papan tulis ya, sampai penuh papan tulisnya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, jadi ngantuk. Bagi saya belum nggak ada pertanyaan, Pak. Mohon maaf. Iya, oke. Jadi masih bisa diikuti ya. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Jadi tidak sulit, cuma harus teliti ya, supaya tidak terjadi kekeliruan di awal ya. Pas saya nanya, Pak. Iya, Ah, ini tuh B1 itu berarti koefisien X pangkat 2 ya. Terus B2 koefisien X pangkat 3. iya. Karena kan tadi ada R-nya satu kan, rumus rumus ininya. Nah, rumus ininya kan X pangkat R. Jadi ini Bn, ini Bn, ini X pangkat N ditambah R. Jadi tergantung R-nya. Jadi R-nya tadi satu ya, R-nya satu ya, jadi N plus satu. Jadi pangkatnya berbeda satu dengan pangkat B-nya. Kalau ini R-nya misalnya pecahan bisa aja, jadi misalnya ini setengah ya, berarti berbeda setengah. Kalau ini B1, ini menjadi pangkatnya 1 plus setengah, jadi pangkat 3/2. Jadi deretnya itu ada pangkatnya pecahan ya, kalau kalau kebetulan R-nya itu pecahan. Oh iya benar. Oke Pak. Makasih. Ya. Nah ini contoh yang R1 kurang R2-nya bulat, positif ya. Nah ini R1-nya 0, R2-nya min 3. Yang besar kan 0 ya, maksudnya negatif 3, satunya 0 ya, kita pilih
Frobeniusnya 0 ya. Ini juga di latihan sebelumnya waktu kita bahas contoh Frobenius, ini sudah ya. Jadi diperoleh Y1-nya ini ya. Jadi Y1-nya ini. Oke ya, jadi tidak perlu diulang lagi. Jadi untuk memperoleh Y1 ya prosesnya seperti yang kemarin. Nah, ini R1 kurang R2 menjadi 3 ya, gulat positif ya. Jadi R1-nya kan 0 ya, 0 dikurangi min 3 ya, jadi menjadi 3. Ya, jadi Y2-nya diambil ini. Y2X sama dengan C, Y1X ln X ditambah sigma Bn X pangkat N min 3, N-nya dari 0. Jadi beda dengan yang tadi ya. Jadi diingat-ingat ya. Jadi kalau yang sama tadi nggak pakai C, jadi 1 X ln X ditambah sigma Bn X pangkat N plus R. Ya. Ini tadi R-nya berarti min 3 ya. Jadi N-nya mulai 0, yang tadi N-nya mulai 1. Ya. Nah, kemudian dengan cara yang sama seperti tadi, disubstitusi, jadi cari turunan kedua, turunan pertama, turunan kedua, kemudian disubstitusi, kemudian dilihat yang ada, karena Y1-nya itu solusi, berarti kalau disubstitusi ke persamaan, dari yang ini menjadi sama dengan 0 ya. Jadi ini diambil dari yang ini dikalikan X, ini 4 kali ini kali ini ya. Jadi persamaannya kan ini ada 4 di aksen min X Y. Jadi min X Y ya. Jadi untuk Y1 solusi berarti substitusi ke sini ini hasilnya 0. Ya, jadi yang tersisa yang ke sana aja. Nah, ini ada pangkatnya. Nah, ini yang beda ya. Nah, ini harus kita ubah ke K plus K min 4 sama dengan N min 2 ya. Jadi kan ini nanti menjadi K plus K min 4. Jadi semuanya dipakai K min 4. Ini juga K min 4. Nah, ini juga supaya N min 2 menjadi K min 4. Jadi saya misalkan ini tadi. Jadi N min 2 nanti diganti K min 4. Ya, jadi kalau N-nya sendiri apa? N sendiri sama dengan K min 4 plus 2 kan. Jadi K min 2 itu untuk N-nya. Nah, jadi yang ini bisa menjadi apa? Sigma. Kalau N-nya 0 kayaknya berapa? N-nya 0 K-nya 2 ya. Nah, jadi ini menjadi K sama dengan 2 sampai K ini juga Bn BK min 2 X pangkat N min 2 menjadi K plus K min 4 ya. Ya, jadi yang paling belakang ini. Jadi yang ini ya sama ya. Sigma
K-3, K-4, BK, X pangkat K-4 ya. K-nya kan sama ya, 0 sampai tak indah. Ini juga sama, ditambah sigma 4 K-3 BK X pangkat K-4 ya. Nanti kurangin tadi ya. K dari 0 ya. Nah ini pangkatnya sudah sama, pangkat K-4 semua. Nah kemudian yang K-nya 0 dipisah, K-nya 1 dipisah, karena mulai digabungnya di K sama dengan 2. Nah di sini dipisah ya. Ya jadi yang K0 dan K2 itu ternyata hanya muncul ini. Benar nggak? Coba dicek. Yang ini kan tadi dari atasnya ya, 3C X-1 Y1 sama 2C Y1 aksen, ya sama ya. Nah jadi yang saya beri kurung merah itu dari yang K-nya 0 dan K-nya 1 ya. Ini coba kalau K-nya 0 berapa ya? K-nya 0 nanti X-nya pangkat min 4 ya. K-nya 0 min 3 kali min 4, 12 ya. 12 BK. X pangkat min 4. Kemudian kalau K-nya 1 berarti 1 min 3. Jadi min 2 kali min 3. Min 6 B. Oh, tadi ini BK ini B0 ya. Jadi ini B0. Kemudian ini B1. X pangkat min 3. Nah kemudian yang di sini coba sama ya. Ini K-nya 0 berarti min 3 kali 4 ya. Min 12. Jadi min 4 kali min 3 ya. Jadi min 12 B0. X pangkat min 4. Kemudian K-nya 1 min 3. Jadi min 2 kali 4 min 8. Jadi 4 kali min 2 ya. Jadi min 8 B1 X pangkat min 3 ya. Nah 12 B0 min 12 B0 habis ya. Yang ada B0 habis. Kemudian yang ada B1 min 6 min 8. Jadi min 14 ya. Min 14 B1 X pangkat min 3. Ada enggak di situ? X pangkat min 3. 2. Itu kan cuma 2 ya. Min 2 B1 X pangkat min 3. Kenapa? Min 8 gitu. Oh, masih ada yang di belakang. Enggak ya, yang belakang kan ini sudah 2 ya. Karena yang 3, yang 2 yang mulai 0. Coba cek lagi.
Kalau K-nya 1, min 1 kali, ya K-nya 1 kan min 2 kali min 3, jadi plus ya, plus 6. Yang ini plus 6. Ini plus 6. Nah, yang ini min 8. Jadi menjadi min 2 X pangkat min 3 ya. Min 2 B1 X pangkat min 3. Ya, benar nggak? Min 2 B1 X pangkat min 3 cocok ya. Ya, jadi cocok. Yang sigmanya digabung menjadi itu, benar nggak? Sigmanya yang ini kan, yang pertama kan K-3 K plus 4 ya. Ya terus di atasnya K, K-3 kali K plus 4. Ini BK ya. Yang kedua juga BK. Berarti ditambah 4 K-3 ini BK. Kemudian min B K-2. Nah, jadi yang BK ini kalau dikalikan ini K kuadrat plus 4K min K min 3K. Jadi menjadi plus K. Jadi ini kalau dihitung K kuadrat plus K min 12. Ya, jadi ini kan 4K dikurang 3K. Jadi tinggal K 3 kali 4 min 12. Ini plus 4K min 12. Jadi K kuadrat plus 4K, ya 45K ini, 5K min 24. Cocok nggak? K kuadrat per 5K min 24. Tinggal K min 3 difaktorkan. Kita bisa juga di situ, kalau nggak diuraikan ya dibuat difaktorkan itu aja, boleh. Sama nggak jenuh. Ini kan boleh ditulis K min 3 dalam kurung, ini K plus 4 ditambah 4. Jadi K min 3 kali plus, ini tadi plus 4 apa min 4? Yang ini plus nih. Ya, hasilnya K kali K plus 3. K
Ada yang salah di mana? Ini menjadikan K kuadrat min 3K. Jadi cuma K kuadrat min 3K. Ini tadi K kuadrat plus K min 12. Ini ada min 12 juga. Apa ini 4 itu min? Min apa plus ini? 4 plus kan? Ya, jadi yang hasilnya beda di sininya ya. Ini dari mana ini? Yang PK-nya. Dan yang belakangnya kan dikurang vitamin 2 ya. Dikurang vitamin 2 yang ini kan yang dari sini. Jadi ini Kamin 3, Kamin 4, kemudian plus 4 Kamin 3. Kamin 3 dikeluarkan dan menjadi Kamin 4 plus 4. Oh ini min 4 plus 4 ya, betul ya. Cuma jangan tulis di ini. Ini ya. Nah, kan dari sini. Kamin 3-nya difaktorkan, berarti di sini itu masuk Kamin 4 ya. Ditambah yang ini 4 ya. Tambah yang ini 4 ya. Nah, jadi ini cuma Kamin 3 kali K saja. Kamin 4 plus 4 ya. Ya, cocok ya. Sudah cocok. Nah, dari sini baru dikelompokkan untuk pangkat negatif 3. Ini pangkat negatif 3 paling kecil ya. Ini ke depan ya. Kemudian yang pangkat negatif 2 ada di mana? Kalau K-nya 2 kan ini 2 dikurang 4. Jadi dari sini ya. Jadi K-nya K sama dengan 2 itu hasilnya ini. Kemudian yang kalau K-nya 3 menjadi min 1. Ini ada min 1 juga ya. Ada min 1. Nah, jadi menjadi ini. Nah, tapi ini dikalikan J1 ya. Dikalikan J1. J1-nya juga diambil dari tadi. Dari atas. Jadi Y1X sama dengan apa Y1? Ini ya, 1 ditambah 1/10 X kuadrat ditambah 1/280 X pangkat 4. Itu Y1-nya, ditambah dan seterusnya.
Nah, itu masuk di pengali di sini. Jadi kalau dikalikan 3C per X, jadi kan ini dikalikan 3C per X ya, sama aja ini kan. 3C per X. Nah, dikalikan, kan ini 3C per X, ini kan pangkat 0 ya. Kemudian ini 3C ya, pangkat min 1 ya. Jadi pangkat min 1 itu ada 3C ya. 3C X pangkat min 1. Nah, ini ada 3C X pangkat min 1 dikurangi B1. Jadi yang pangkat min 1 kalau K-nya 3 ya. Jadi K-nya 3 ini B 3 min 2, jadi B1. Min B1 ini ya. Kemudian K-nya tadi K-nya 3 ya, K-nya 4 ya. K-nya 4 menjadi konstanta ini. K-nya 5 di sini menjadi X pangkat 1. X pangkat 1 di sini ada ini juga ya, 2 ya, 1 aksen juga ya. Jadi 1 aksen berarti 2/10 X ditambah 4/280 X pangkat 3 nih. Nah, ini yang X pangkat 1 2/10 itu 1/5 ya. Jadi X pangkat 1 yang ini, X pangkat 1 ada kan ini tadi 3C kali 3C ini tadi ya, baru diturunkan. Oh, enggak, ya satu itu dulu, satunya yang diturunkan. Jadi 1/10 X pangkat 2 yang menjadi 2/10 ya, jadi itu ya. Jadi 1/5 ya. 1/5 kali 2C ya. Jadi 2/5 C yang X pangkat 1. Ini 7/10 C yang pangkat 1 ya. Oh, ini yang ini ada pangkat 1 enggak? Enggak ada ya. Kan per X. Oh, ada ini. Ini kan dikalikan X ya. Jadi menjadi 3C 3CX jadinya ini 3/10 ya. Dan dikalikan ini, kalikan dengan ini. X kuadrat kali X pangkat min 1, jadi X pangkat 1. Jadi yang ini 3C/10, yang ini 2/10 tadi ya. Ditambahkan ya. Jadi 3 tambah 2, 5/10. Ini 7/10 C. Ini tadi ya satunya dikalikan, oh ya aksennya dikalikan 2C, tadi belum dikalikan 2C ya. Jadi ini dikalikan 2C. Ya, jadi memang harus ditulis ya, ditulis rinci. Kalau nggak rinci, ya ini tadi jadi kelewatan-kelewatan, jadi salah-salah ya. Jadi kan ini dikalikan 2C. Yang ini 2C Y aksen. 2C kali ini. Jadi 4C/10 ya. 4C/10 yang di sini 3C/10.
Ya, benar. 7C/10. Ya, 7C/10. Betul. Ya, harus diuraikan ya, sehingga nggak ada kesalahan-kesalahan dalam perhitungan. Nah, jadi ini diuraikan per ini ya, jadi per pangkat ya. Ada pangkat negatif 3, pangkat negatif 2, negatif 1, pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Nah, kemudian dilihat satu persatu sama dengan 0. Jadi ini min 2B1 sama dengan 0. Ya, min 2B1 sama dengan 0. Jadi ketemu B1-nya 0. Kemudian ini min 2B2 min B0 sama dengan 0. Ini. Jadi B2-nya ketemu ini. Kemudian 3C min B1 sama dengan 0. Ini dari mana? Nih, 3C min B1 sama dengan 0. Ya, jadi di sini C-nya sama dengan sepertiga B1, sedangkan B1-nya 0. Ya, jadi di sini juga C-nya 0. Jadi C-nya ketemu 0. Sehingga selanjutnya kalau muncul C ya di buat 0 ya C-nya. Nah, jadi perhitungan selanjutnya di setiap koefisien sama dengan 0, ini ketemu B5 seper 10 B3 karena di sini C-nya 0 ya. Ada 0 di situ ya. Kemudian ketemu B6 ini B0. Jadi ada sekian B3, B0. Jadi ada B3 dan B0 yang sebagai konstantanya. B7-nya ini B3 ya. Nah, sehingga kalau kita jadikan satu, kelompokkan ya, B0 ini, kemudian B3 ini. Nah, ini kan sama aja dengan Y1 ya. Y1X. Nah, sehingga untuk Y2-nya itu yang diambil adalah hanya yang ini saja. Yang ini saja. Karena yang B3 ini kan kelipatannya Y1. Jadi kalau digabung ke sini, berarti yang B3 ini gabung ke yang Y1. Jadi gabung ke yang Y1. Jadi menjadi koefisiennya menjadi C1 ya. Konstanta sembarangnya kan ini B3. Jadi ditambah dengan konstanta yang ada di Y1-nya menjadi C1 ya. Nah, jadi B0-nya 1 diganti ke C2 ya jadinya. Jadi konstanta sembarangnya kita ambil C1, C2. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi tadi ketemu C-nya 0 ya, yang tadi ya. Nah, contoh yang berikutnya itu sama dengan yang mirip dengan ini. Jadi ada C-nya di situ. Jadi pengurangannya itu bulat ya, bulat positif. Nah, di sini tapi C-nya itu tidak 0 ya. Jadi C-nya sembarang di situ. Jadi C-nya tidak 0. Jadi setelah dimasukkan ada B1, B2. Nah, masuknya seperti ini. Nah, jadi selalu pasti muncul ada ini bentuk yang dari Y1 ya, dari Y1. Jadi yang ini ya kita gabung ke Y1 ya. Ya, jadi tinggal yang ini. Jadi ada C kali ya, C-nya diambil 1, kemudian nanti masuk ke Y
Y-nya, Y-nya kan menjadi Y1 plus C2, Y2 ya. Jadi Y2-nya, ini C-nya dibuat satu aja dulu ya. Nah, kemudian di sini ada C1, Y1 ditambah C2, Y2. Nah, jadi yang B2 di situ gabung ke C1-nya ya. Kan C1, Y1 ya. Y1-nya kan yang ada 1 ditambah 98 kuadrat, 192 gitu ya. Jadi B2Y1 ditambah C1Y1 ya, jadi B2 dikalikan C1 kan nilainya kan sembarang ya. C1 sembarang, B2 sembarang ya, kalikan ya sembarang juga. Jadi bisa ditulis C1Y1 tambah C2Y2 saja. Jadi tadi yang dikatakan bebas, tidak bebas linear yang berkelipatan itu ya seperti itu. Jadi kalau kalau tanpa dimodifikasi ya akhirnya kan nanti hanya ada satu aja. Jadi seperti yang ini tadi. Yang ini kan masuk ke yang di sini. Nah tadi kalau misalnya tidak dimodifikasi, yang C2-nya kan di situ menjadi C1Y1 ditambah C2Y2 ya. Jadi C1 tambah C2 yang menjadi C yang lain ya, tanpa sembarang. Jadi hanya C terhadap Y1 aja semuanya ya. Kalau tidak dimodifikasi. Nah, kalau dimodifikasi yang bergabung itu hanya sebagian. Nah, ini masih ada sisa yang menjadi Y2 ya. Ya, oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Pak. Saya izin bertanya yang nomor terakhir, Pak. Iya, silakan. Dan nomor terakhir Contoh berarti terakhir. yang dari soalnya atau yang olehnya Di dari soal soalnya soal soal itu, soal contoh ini ya. terakhir. Nah, iya. Nah, ini penyelesaiannya cara menentukan GX-nya itu pakai yang apa? Metode Frobenius yang kemarin ya, Pak? Iya, yang Frobenius dengan mengambil R-nya 0 ketemu Y1. Kalau nggak salah ada di contoh juga ini yang example 3 ini. Y1-nya sudah diuraikan. Nah, untuk Y2-nya kan belum ya. Y2-nya ada di bab yang sekarang. Nah, jadi karena di sini Oh, itu soal Kak, tadi yang contoh sebelumnya. ya, Jadi yang metode ini Frobenius apa berlaku juga dengan soal lain atau bagaimana? Saya masih kurang jelas, Pak. ya, iya berlaku ya. Jadinya seperti yang ini ya, yang jadi soal bahan diskusi. Nah, di sini soal bahan diskusi. Nah, ini kalau misalnya diminta menentukan Hmm. Y1 dengan metode Frobenius dan Y2-nya yang bebas linear jadinya. Jadi kalau secara umum kalau disuruh menyelesaikan ini berarti menggunakan metode Frobenius untuk menentukan Y1, kemudian Y2-nya ditentukan berdasarkan itu tadi, berdasarkan antara R1 R2 itu apakah berbeda ya, apakah sama. Kalau sama tadi kan ada caranya. Kalau berbeda, kalau dikurangkan hasil pengurangannya bukan bukan bulat atau bulat ya. Kalau bukan bulat nggak masalah. Jadi kalau bukan bulat untuk Y2-nya ya diambil dari yang R2 ya, dikembangkan sama dengan di S1.
Nah, coba kalau diambil contoh yang paling gampang aja, supaya nggak terlalu ini, yang mana ya kira-kira. Jadi dari nomor 4 kali ya. Iya, Pak, nomor 4. Jadi nomor 4 berarti kali X Y double aksen. PX-nya apa ini? Super X ya. PX-nya min 4 per X. Penalnya limit X PX ya. Iya, Benar nggak? benar. Jadi menjadi 1 ya. Yang satu. Kemudian penalnya Hmm, limit hmm. X kuadrat dx. Jadi ini menjadi min 4 X ya. Iya, X-nya menuju 0 ya. Jadi sama dengan 0 berarti ya. Kemudian persamaan inisial R, R-1 ditambah P0, P0-nya 0 ya. Ditambah Q0, ini Q0 ya. P0-nya 1 ya. 1R ditambah Q0-nya 0 ya. Jadi menjadi R kuadrat min R ditambah R sama dengan 0. jadi R sama dengan 0. Iya, jadi R-nya sama dengan 0. Jadi kembar ya. R1, R2 sama dengan 0. Ya, berarti kita bisa uraikan yang apa namanya proporsinya ya R-nya 0. Jadi cuma seperti menyelesaikan yang sebelumnya yang biasa. Jadi ini sigma AN X pangkat N saja. Kan N plus 0 ya. Kemudian disubstitusi, nanti ketemu solusi yang pertama. Nah, karena di sini nanti kan ketemu Y1X ya, Y1X dari hasil ini ya, ketemu Y1. Nah, kemudian karena sama, berarti apa yang harus dibedakan Y2X-nya? Tadi persamaannya tadi Y1X ln X ditambah sigma Pn X pangkat N N sama dengan 1 sampai tak enggak kan? Mulainya 1 ya. Tadi kalau yang sama tadi. Benar nggak? Ya, jadi kalau nanti sering mencoba mengerjakan akan apa ya rumusnya ya. Tadi kan yang ini, ya ini. Y1 X ln X sigma Bn X pangkat N plus R, R-nya 0 ya. Jadi N-nya mulai 1 gitu. Ya, jadi dilanjutkan untuk memperoleh Y1 dan Y2 ya. Itu dengan cara yang seperti tadi ini Y2-nya, Y1-nya diperoleh dari sini ya. Y1-nya sama dengan sigma apa jadinya. Ya, udah kebayang belum untuk Udah mengerjakannya? kebayang, Bapak. Terima kasih banyak. Iya, jadi tinggal mencoba ya, silakan dicoba. Jadi boleh dicoba dulu milih salah satu ya, mana ya, kemudian coba nanti ketemunya yang kasus yang mana. Ya, jadi nanti silahkan dicoba beneran supaya
ya punya pengalaman mengerjakannya. Jadi kalau ketemu dari 1 sampai 10 itu cari yang kasus yang hasil R1 pulang R2-nya pecahan, ya. Jadi tidak bulat. Kemudian selesaikan sehingga memperoleh Y1, Y2. Nah, kemudian yang kedua, cari yang R1 sama dengan R2. Nah, ini tadi sudah ketemu satu nih, R1 sama dengan R2, nomor 4 ya. Kemudian dicari Y2-nya yang seperti itu ya. Nah, kemudian cari satu lagi yang R1-nya tidak sama dengan R2, tetapi hasil pengurangannya bulat ya. Hasil pengurangannya bulat. Ada lagi pertanyaan mungkin? Tidak ada lagi Pak dari saya. Iya, yang lain? Tuh, nggak ada kan? Mau dicoba dulu atau dicoba nanti, kemudian diposting di forum? Kalau ada yang mau nyoba satu, boleh di-share ya, yang sudah mengerjakan mungkin. Kalau yang nomor 3 itu, coba nomor 3 diperoleh apa? Itu E kuadrat didapatkan plus E kuadrat didapat dengan 0. Jadi di sini PX-nya jadi super X, kemudian GX-nya 1. Sehingga P0-nya limit 1 ya, X menuju 0 dengan 1. Kemudian P bagi 0-nya E kuadrat dari limit E kuadrat GX ya, yang menjadi 0 ya. Dan ini 1 kali E kuadrat limit untuk X menuju 0, jadi 0 ya. Jadi tadi kan X kali super X jadinya 1 ya. Kemudian dimasukkan persamaan inisialnya R, R-1 ditambah B0 R sama dengan 0. Nah ini sama, sama persis kan hasilnya. Ya tadi sama ya, B0-nya 1, B0-nya 0. Nomor 3 sama ya, C34 sama. Nomor 5 atau nomor 6, coba nomor 6. 3X Y double aksen plus 2 min X Y aksen min Y sama dengan 0.
Jadi PX-nya apa? Ini aksennya. Jadi ini 2 min X dibagi 3X. Kemudian QX-nya min 1 per 3X. Min 1 per 3X-nya. Jadi ini P0 limit ini dikalikan X ya. Kalikan X berarti 3 min X per 2. X menuju 0. 3 per 2. Nah, di sini Q0-nya P kuadrat. Qx karena di bawah cuma pangkat 1 berarti ini 0. Nah, jadi R min R min R kuadrat min R ya, ditambah 3 per 2 R plus 0 ya. Jadi R kuadrat plus setengah R sama dengan 0. Nah, di sini berarti R plus setengah sama dengan 0. Jadi ada R-nya 0, R-nya setengah. Nah, jadi kalau yang nomor 6 ini ada berlainan ya. Jadi Frobeniusnya menggunakan 2, menggunakan 0 ya. Ini Frobenius. Kemudian di sini ini tadi R1 ini R2 ya. Jadi R1 kurang R2 sama dengan setengah. Ya, 0 dikurangi. Oh, ini berarti ini main setengah tadi ya. Main setengah. Jadi 0 dikurangi min setengah menjadi setengah. Jadi ini tidak bulat ya. Nah, jadi R1 dengan Frobenius ini kita cari, kita tentukan J1-nya. Kemudian di sini ini juga dengan cara sama. Ketemu J2. Jadi ini bebas. Jadi sudah otomatis bebas linear ya dengan menentukan masing-masing ya, karena kita beruntung kalau ketemu yang seperti ini ya. Jadi nggak perlu modifikasi, ada pakai plan ya. Jadi itu penggunaannya lebih sederhana ya, nggak terlalu panjang. Oke, nanti silahkan dicari ya. Semoga ada yang ini kan tadi yang sama sudah ada. Ya, pecah, pengurangannya pecahan sudah ada. Tinggal satu lagi yang pengurangannya itu bulat ya. Jadi kalau sudah ketemu ada 3 macam kasus, silahkan dikerjakan sampai menghasilkan penyelesaiannya. Sehingga ya Anda sudah paham kalau memang sudah bisa menyelesaikan itu ya. Ya soalnya pasti ya juga mirip-mirip seperti itu ya. Kalau memang sudah pernah mengerjakan, caranya tahu. Kalau belum pernah biasanya lama ya untuk jadi terus maunya ya terus jadinya kemana ini, harus bagaimana ini, itu lama ya. Tapi kalau sudah punya pengalaman mengerjakan, ya yakin sudah paham ya. Jadi asal mengerjakannya nggak nyutek ya. Jadi kalau misalnya ada soal yang berbeda ini, kemudian nyari lihat contoh yang soal yang mirip, kemudian nanti di situ Anda bisa menyelesaikan, ya itu ya sudah berhasil ya namanya. Jadi benar-benar kalau yang seperti ini nggak bisa hanya membaca. Jadi saya sudah yakin ya, sudah pernah belajar matematika dengan membaca itu nggak bisa. Jadi harus ditulis.
Oke, cukup ya. Sudah jam berapa ini? Ya, jam 9 kurang 3 menit. Jadi hari ini pertemuan ke 14 dan 15. Jadi satu nanti absennya 2 kali. Dilanjut yang itu tadi ya. Jadi masing-masing silahkan pilih 3 kasus dari 10 soal itu. Ya, dari 10 soal dipilih 3 kasus, diselesaikan, kemudian diposting di forum. Iya, Pak, siap. Ya, meskipun nanti ada yang sama gitu, gak apa-apa. Semuanya aja, semuanya di posting aja. Jadi dibuat satu itu aja, satu lembar ya, aja mungkin tiga soal ya mungkin ada 2 lembar ya di scan aja menjadi satu file ya, terus filenya yang di upload ke situ ya. Jadi yang penting memang benar-benar nulis sendiri gitu ya, nulis sendiri tanpa ini ya, tanpa nyontek ya, nulis sendiri tanpa nyontek. Ya kalau misalnya nggak ngerti, buka contoh yang lain, kemudian dilanjutkan menjadi bisa, itu berarti ngerti ya, sudah ngerti. Oke ya, begitu ya. Iya, Pak. Ya, kita tutup untuk pertemuan hari ini ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Nah, di sini tinggal 23 ya. Yang lain pada kemana? Sudah pada tidur. Kurang Ya, tahu. nanti silakan disampaikan ya. Jadi harus apa namanya mencoba betul gitu supaya punya pengalaman mengerjakan. Sehingga nanti kalau ujian ya bisa ya. Jangan sampai ujian nanti cuma dia aja karena bingung mau nulis apa ya. Belum pernah punya pengalaman menulis mengerjakan soal. Oke, sudah cukup ya. Yang lain tolong disampaikan ini yang sudah melarikan diri ya. Ya jadi ya meskipun kuliahnya online ya harusnya tetap stay ya, tetap mendengarkan, tetap mencoba ya. Jadi memang Pak, ini yang hari ini nggak hadir dihitung alfa bagaimana? iya boleh silakan. Kan informasinya kan udah sampaikan semua kan, semua udah tahu kalau hari ini ada kuliah kan. Udah, Pak, udah saya sampai. Iya, ya nanti ditulis Siap. tidak masuk ya. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf ya karena ini waktunya memang harus mepet-mepet ya untuk kuliahnya ya. Karena kemarin ya banyak kegiatan untuk bulan Desember itu memang banyak kegiatan ya. Oke, kita tutup dengan eh, membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kita siap-siap untuk UAS ya. Semoga semuanya bisa mendapatkan nilai yang bagus ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak.